4 hari sebelum acara kelulusan sang putri, seorang ayah bernyanyi kecil di dalam mobil. Ia menyanyikan lagu berjudul Clementine, lagu kesukaan putrinya saat kecil dulu. Namun tepat setelah lagu itu usai, sang putri tiba-tiba menyahut dengan kalimat lirih, "Ayah, sampai jumpa di surga." Hari itu sang ayah hanya tertawa, mengira kalimat tersebut hanyalah candaan biasa. Ia tak pernah menyadari bahwa itu adalah sebuah salam perpisahan yang sesungguhnya. Kalimat itu diucapkan oleh seorang aktris muda Korea Selatan bernama Lee Eun-joo. Ia lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1980 di Gunsan, Provinsi Jeolla Utara. Lee Eun-joo merupakan anak kedua dari keluarga pemilik toko emas dan perak bernama Hyung Bodang. Setelah toko emas mereka tutup, sang ayah yang merupakan mantan pemain biliar profesional memilih untuk mengelola sebuah gedung biliar. Di rumah yang serba berkecukupan itu, Eun-joo kecil tumbuh dengan sangat baik. Ia bisa melakukan semua hal yang ia minati, mulai dari belajar menari, berenang, bowling, biola, hingga yang paling ia cintai, bermain piano. Oleh karena itu, selama 12 tahun, sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, cita-citanya pun hanya satu, yaitu menjadi seorang pianis sejati. Namun jalan hidup manusia memang tidak pernah ada yang tahu. Langkah awal Lee Eun-joo masuk ke dunia hiburan justru dimulai dari sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Pada tahun 1996, sang ibu diam-diam mendaftarkan Eun-joo ke sebuah kontes model seragam sekolah bernama Smart. Saat itu sang ibu punya alasan khusus. Ia hanya mengajak Eun-joo pergi dengan dalih ingin melihat para artis dari dekat. Namun siapa sangka, gadis polos yang awalnya tidak berniat menjadi artis ini justru pulang membawa penghargaan perak bersanding dengan peserta lain, salah satunya adalah Song Hye Kyo. Keberhasilannya di kontes model itulah yang akhirnya membuka jalan Eun-joo. Sejak saat itu, ia mulai kebanjiran tawaran pekerjaan mulai dari menjadi model iklan hingga mendapatkan peran kecil di beberapa acara komedi situasi serta drama televisi berjudul Start. Kesibukan baru ini tentu mengubah total kesehariannya, karena ia harus tetap menyelesaikan sekolahnya di Gunsan, sementara sebagian besar aktivitas syutingnya berada di Seoul. Disinilah kedekatan luar biasa antara Eun-joo dan ibunya semakin diuji. Kala itu sang ibu rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menyetir mobil sendiri, bolak-balik mengantar Eun-joo antara Seoul dan Gunsan, padahal jaraknya memakan waktu 3 hingga 4 jam perjalanan. Bagi orang lain, rutinitas itu mungkin terdengar seperti siksaan. Namun bagi Eun-joo, momen di dalam mobil itulah cara terbaiknya menikmati waktu bersama sang ibu. Seiring berjalannya waktu, karir Eun-joo justru bergerak naik. Di musim gugur tahun 1998, saat duduk di bangku kelas 3 SMA, ia mendapatkan tawaran yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Eun-joo diminta memerankan salah satu karakter dalam film Rainbow Trout garapan sutradara Park Jong-won. Awalnya Eun-joo sempat ragu, bahkan hampir menolak tawaran tersebut. Alasannya cukup sederhana. Ia merasa naskah film itu terlalu berat untuk diperankan oleh seorang siswi sekolah yang saat itu juga sedang fokus bersiap untuk menghadapi ujian kelulusan. Karena keraguan itulah, Eun-joo sempat memilih untuk menolak tawaran tersebut. Namun sang sutradara rupanya tidak mau menyerah begitu saja. 6 bulan kemudian, setelah masa-masa ujian Eun-joo selesai, sutradara Park Jong-won kembali menghubunginya untuk meyakinkan gadis itu sekali lagi. Karena merasa tersentuh oleh kegigihan sang sutradara, Eun-joo akhirnya lulus dan memutuskan untuk mengambil peran tersebut.
Keputusan itu terbukti menjadi salah satu langkah terbaik dalam hidupnya. Memasuki tahun 1999, film Rainbow Trout pun mulai dirilis. Di tahun yang sama, wajah Andrew mulai semakin dikenal luas oleh publik setelah ia membintangi drama televisi populer berjudul Kais. Dalam drama tersebut, ia memerankan karakter Go Ji-won, seorang mahasiswi yang sangat dingin, sinis, hingga dijuluki sebagai Sang Putri Es. Ironisnya, peran yang membuat namanya meroket ini justru bertolak belakang dengan kepribadiannya yang sesungguhnya. Publik terlanjur jatuh cinta pada citra misterius tersebut hingga membuat kesan dingin melekat pada dirinya selama bertahun-tahun. Padahal dalam berbagai wawancara, Andrew berulang kali membantahnya. Ia mengaku karakter Ji-won begitu berlawanan dengan dirinya, sampai ia sempat merasa kesulitan untuk mendalami peran tersebut. Namun kualitas aktingnya yang mampu menyembunyikan sifat aslinya itulah yang membuktikan kehebatannya dalam bermain peran. Puncaknya pada tahun 2000. Performa memukaunya di film Rainbow Trout sukses mengantarkan Andrew membawa pulang piala aktris baru terbaik di ajang bergengsi Grand Bell Awards. Di tengah popularitasnya yang sedang menanjak tajam, Andrew tetap memilih untuk mengutamakan pendidikan. Ia memantapkan langkahnya di dunia seni peran dengan berkuliah di Universitas Dongguk, mengambil jurusan teater dan film. Namun ironisnya, industri perfilman Korea Selatan malah seakan tidak pernah berhenti memberinya peran-peran seseorang yang dingin, tragis, dan berujung pada kematian. Mulai dari gadis di film White Valentine, kekasih yang tewas dalam kecelakaan tragis di bungee jumping of their own, hingga korban dalam film Taegukgi. Menariknya, dari semua karakter tragis itu, ada satu yang paling melekat ke dalam jiwa Andrew, yaitu saat ia memerankan karakter In Tae-hee dalam film Bungee Jumping of Their Own. Andrew adalah tipe aktris yang selalu berusaha masuk ke dalam perannya secara total. Bahkan dalam sebuah wawancara, Andrew mengatakan kalau pendalaman perannya hampir seperti kecanduan. Mungkin kalimat itu terdengar seperti dedikasi artistik biasa, namun hal itu kelak akan menjadi petunjuk paling menyayat tentang apa yang sedang menggerogoti jiwanya. Begitu nyatanya dampak peran tersebut hingga di masa-masa akhir karirnya saat nama peran Tae-hee kembali disebut dalam sebuah wawancara, Andrew langsung menangis di depan kamera media. Momen itu menjadi sinyal pertama bagi publik bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja di dalam diri Andrew. Perlahan tapi pasti metode akting yang terlalu dalam ini mulai menunjukkan pengaruh buruk. Gejala depresi Andrew sebenarnya sudah mulai terdeteksi sejak awal tahun 2004. Saat menghadiri sebuah acara televisi bertema kesehatan untuk promosi filmnya di bulan Januari, Andrew mengikuti segmen khusus di mana para bintang tamu setuju untuk menjalani tes medis resmi demi keperluan edukasi pada program tersebut. Atas persetujuan Andrew sendiri, hasil pemeriksaan itu kemudian dibuka dan dibahas di depan kamera. Namun suasana studio berubah menjadi serius saat dokter spesialis mengumumkan bahwa Andrew mengalami gejala depresi ringan. Yang lebih mengejutkan, hasil tes menunjukkan usia biologisnya tercatat 2 kali lipat lebih tua dari usia aslinya akibat insomnia yang sangat akut. Namun meski dengan kondisi yang sudah serapuh itu, Andrew tetap melangkah maju demi profesionalisme pekerjaan. Ia berkomitmen penuh untuk terlibat dalam proyek besar yang digadang-gadang akan menjadi puncak karirnya, yaitu film The Scarlet Letter yang dirilis pada Oktober tahun 2004.
Di film ini Enju berperan sebagai Choi Ga-hye, seorang penyanyi jazz yang terjebak dalam perselingkuhan berujung petaka. Demi film ini, Enju benar-benar mendorong batas kemampuan fisik dan mentalnya hingga ke titik terekstrim. Tuntutan naskah mengharuskan Enju mengeksplorasi emosi yang kelam dan situasi fisik yang sangat menyiksa. Salah satunya terlihat saat adegan di dalam bagasi mobil yang sempit, di mana ia harus menjalani syuting selama 3 hari penuh dengan tubuh dipenuhi riasan darah palsu. Tak berhenti sampai di situ. Pada adegan lain, pengambilan gambar bahkan harus diulang hingga 33 kali. Sebuah proses yang begitu menguras energi sampai-sampai lawan mainnya, Han Sok-gyu, pingsan di lokasi. Proses syuting yang ekstrim ini memberikan dampak nyata pada kondisi fisiknya. Berat badan Enju merosot tajam hingga 4 kg. Akibat insomnia yang memburuk, ia hanya tidur 1-2 jam sehari dan hanya mampu makan 1 kali dalam sehari. Di tengah keletihan yang luar biasa itu, ia bahkan sempat berbisik lirih bahwa dirinya kini telah benar-benar menjadi Ga-hye perannya dalam film tersebut. Namun dampak psikologis peran tersebut rupanya tak berhenti sampai di situ saja. Ketika The Scarlet Letter resmi dirilis sebagai film penutup di Busan International Film Festival, Enju mengaku masih terjebak di dalam kegelapan karakter Ga-hye. Ia kesulitan untuk keluar dari bayang-bayang peran tersebut, bahkan hingga berbulan-bulan setelah syuting berakhir. Proses pembuatan film itu meninggalkan trauma yang begitu mendalam, hingga Enju hanya sanggup menyaksikan karyanya sendiri sebanyak 1 kali. Lewat salah satu wawancaranya, Enju pun sempat mengatakan bahwa menjadi aktris ternyata tidak selalu mendatangkan kebahagiaan, karena ia merasa jiwanya perlahan-lahan mulai rapuh. Sementara itu di lingkaran industri perfilman, kondisi Enju tersebut sebenarnya sempat disadari oleh rekan mainnya, Ji-won. Mereka bahkan saling menelpon untuk menguatkan satu sama lain karena sama-sama kesulitan melepas bayang-bayang kelam dari film tersebut. Namun ironisnya, orang-orang di sekitar Enju sebagian besar hanya melihat perubahan dari luar saja. Menyaksikan tubuhnya yang kian kurus, mereka hanya menganggapnya sebagai fase kelelahan biasa dari seorang aktris yang terlalu profesional. Tidak ada yang menyadari badai yang sedang bergemuruh di dalam diri Enju. Sebab di permukaan, hidup Enju justru tampak sedang berada di puncak kejayaan. Ia masih melangkah anggun di karpet merah Busan International Film Festival, masuk dalam nominasi aktris terbaik di Blue Dragon Film Award, memukau panggung penghargaan dengan suaranya, hingga menandatangani kontrak iklan kosmetik bernilai besar. Di depan kamera, ia adalah bintang yang bersinar sangat terang. Namun di balik riuh tepuk tangan dan jadwal yang begitu padat, tidak ada satu orang pun yang menduga bahwa di balik senyum indahnya, Lee Enju sedang berjuang sendirian dalam pergolakan hati. Kesunyian itu mulai menampakkan tandanya ketika menjelang pertengahan Februari tahun 2005. Sekitar 4 hari sebelum acara upacara kelulusannya, Enju dan sang ayah sedang dalam perjalanan menuju kampus. Di dalam mobil, sang ayah sempat menyanyikan lagu masa kecil Enju yang berjudul Clementine. Setelah lagu itu selesai, Enju tiba-tiba berkata kepada ayahnya, "Ayah, sampai jumpa di surga." Kalimat itu diucapkan begitu ringan, terdengar seperti sebuah candaan biasa. Tentu sang ayah pun tidak berpikir macam-macam. Tepat pada tanggal 18 Februari tahun 2005, Enju menghadiri upacara wisudanya di Universitas Dankook.
Ia hanya berfoto sebentar dengan toga, lalu menyembunyikan wajahnya dan buru-buru pergi setelah memberikan wawancara singkat kepada awak media. Tanpa ada yang menyadari bahwa siang itu adalah kali terakhir publik bisa melihat Enju dalam kondisi hidup. Hanya berselang 4 hari kemudian, titik nadir itu pun akhirnya tiba. Pada malam tanggal 22 Februari tahun 2005, yang ironisnya bertepatan dengan hari ulang tahun sang ayah, Lee Eun-ju memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di apartemennya di kawasan Bundang, Songnam. Ketika menghembuskan nafas terakhirnya, Eun-ju masih berusia 24 tahun. Keesokan harinya, dunia hiburan Korea Selatan dibuat terkejut dengan kejadian tersebut. Banyak website berita lumpuh total akibat lonjakan pencarian namanya oleh jutaan masyarakat yang tidak menyangka. Setelah kepergiannya, Eun-ju meninggalkan 2 pesan terakhir yang begitu menyayat hati. Satu pesan ditulis khusus untuk ibunya yang berbunyi, "Bu, aku minta maaf dan aku menyayangimu." Sementara pesan kedua berisi pergulatan batinnya yang panjang tentang kehidupannya selama ini. Eun-ju menuliskan bahwa ia ingin melakukan terlalu banyak hal, bahwa meski hidup, ia merasa tidak benar-benar hidup dan tidak ingin mengecewakan siapapun. Jenazahnya kemudian disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Bundang Universitas Nasional Seoul. Selama 3 hari berturut-turut, rumah duka tersebut begitu ramai dengan kedatangan wartawan. Kepergian Eun-ju langsung menjadi berita nasional. Ratusan aktor, aktris, dan sineas papan atas Korea Selatan datang bergantian memberikan penghormatan terakhir. Sahabat terdekatnya, penyanyi Bada, menjadi orang pertama yang berjaga di sana tanpa lelah sebelum akhirnya mempersembahkan lagu yang berjudul You Were Born to Be Loved dalam upacara pelepasan jenazah. Pada tanggal 24 Februari tahun 2005, setelah prosesi kremasi yang penuh tangis, abu jenazah Eun-ju dibawa menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Chungah Park, Ilsan. Di dalam kotak kaca tempat guci abunya disimpan, pihak keluarga meletakkan sebuah miniatur piano dan clapperboard. 2 benda sederhana itu menjadi simbol yang paling jujur dalam mendefinisikan perjalanan hidup Eun-ju. Musik yang tidak pernah sempat ia kejar sepenuhnya dan dunia akting yang justru membawanya pada popularitas yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Setelah kepergiannya, sebuah rumor liar sempat beredar luas di tengah masyarakat yang menuduh bahwa keputusan ekstrim Eun-ju itu dipicu oleh hutang akibat judi dan kegagalan bisnis ibu serta kakaknya. Namun, rumor itu ternyata sama sekali tidak berdasar. Hubungan internal keluarga Eun-ju malah sangat harmonis dan mereka tidak pernah terlibat dalam hal semacam itu. Penyebab sesungguhnya jauh lebih kompleks dan menyakitkan. Selain kelelahan fisik yang teramat hebat sejak proses syuting The Scarlet Letter, Eun-ju harus menghadapi tekanan psikologis yang luar biasa akibat kritik tajam publik Korea Selatan. Di usianya yang masih sangat muda, ia mendadak menjadi sorotan karena keberaniannya mengambil adegan eksplisit di ranjang yang dinilai terlalu berani dalam film tersebut. Stigma perdebatan netizen serta promosi media kala itu terlalu mengeksploitasi adegan tersebut yang akhirnya berubah menjadi beban mental yang teramat berat. Pihak keluarga bahkan mengungkapkan bahwa Eun-ju menderita insomnia akut yang parah karena terus-menerus tertekan oleh bayang-bayang adegan tersebut. Kombinasi antara trauma karakter Choi Ga-hye dan penghakiman dari luar inilah yang akhirnya membuat ia kehilangan kendali penuh atas tubuh dan pikirannya sendiri. Keluarga maupun pihak yang dekat dengannya meyakini bahwa tidak ada satu penyebab tunggal.
Berbagai tekanan fisik, psikologis, dan profesional diduga saling bertumpuk hingga memperburuk kondisi Enju. Kini setelah semuanya terjadi, sang ayah akhirnya mengerti bahwa kalimat "ayah sampai jumpa di surga" bukanlah candaan, melainkan salam perpisahan yang tak pernah ingin ia dengar. Tragedi Lee Eun-ju akhirnya menjadi sebuah refleksi besar yang bergaung kuat di industri hiburan Korea Selatan. Kepergiannya membuka mata banyak orang tentang sisi kelam dunia seni peran, serta tentang bagaimana batasan antara tuntutan karakter yang kelam dan kondisi psikologis nyata seorang manusia sering kali kabur tanpa disadari. Lee Eun-ju mungkin telah memilih untuk pergi dalam sunyi. Namun dedikasi, bakat, serta keindahan karya yang ditinggalkannya akan tetap abadi dan tersimpan rapi dalam sejarah perfilman Korea Selatan. Bagaimana pendapatmu tentang kisah Lee Eun-ju ini? Silakan share di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.